Selanjutnya, saya akan sharing tentang manajemen waktu. Dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang waktu, diantaranya dalam surat Al-Asr. Disampaikan sesungguhnya semua manusia itu merugi, kecuali dia yang menggunakan waktunya untuk kebaikan dan berjalan dalam kesabaran. Setiap dari kita sama-sama diberikan waktu 24 jam. Namun, ada yang bisa menggunakan waktunya dengan kebaikan, ada yang bisa sukses menggunakan waktunya dengan pencapaian-pencapaiannya. Namun, ada juga yang kita merasa kehabisan waktu, merasa tak cukup atas waktu-waktu yang kita miliki, sehingga kita pun tak bisa menghasilkan apapun. Masalah kebanyakan orang dalam mengatur waktu adalah yang pertama, karena tidak punya target. Yang kedua, karena tidak punya program atau agenda yang jelas. Yang ketiga, karena tidak fokus. Dan yang keempat, itu banyak mengambil pekerjaan atau multi talents. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, tentunya kita harus memiliki target. Kita harus memiliki target mulai dari target tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Dimana dengan adanya target ini akan menjadikan kita memiliki arah, sehingga ketika ada aktivitas penggunaan waktu kita tidak sesuai dengan target kita bisa melakukan evaluasi. Ketika kita tidak memiliki target, maka kita tidak akan bisa evaluasi. Tiba-tiba waktu kita habis tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Dari target harian tersebut, kemudian kita breakdown menjadi aktivitas harian. Aktivitas harian itu adalah to-do list apa saja yang harus kita lakukan dalam seharian tersebut. Reseller yang sukses, di mana dia konsisten pendapatannya, salah satunya itu karena mereka membuat agenda harian. Misalnya, supaya bisa konsisten closing, kita harus rutin untuk menarik target pasar. Untuk menarik target pasar, kita harus memiliki magnet atau kita harus memiliki pemancing untuk membuat target pasar tersebut melirik kita atau mengikuti kita. Untuk itu kita harus buat atau upload konten-konten secara harian untuk supaya menjadi magnet bagi target pasar kita. Untuk itu aktivitas tersebut pun juga harus kita lakukan sehari-hari. Kita harus memasukkan dalam agenda kita sehari-hari. Di samping kita juga melakukan aktivitas pengasuhan anak dan aktivitas-aktivitas rumah tangga yang selainnya. Ketika membuat aktivitas harian tersebut, tipsnya adalah kita selalu ada alokasi waktu. Jadi kita menganggarkan untuk melakukan pekerjaan itu butuh berapa lama waktunya. Kemudian kita mencoba menyelesaikan sesuai dengan waktu yang kita anggarkan. Ketika kita sudah menganggarkan waktu, kemudian kita menjalankan dan tidak tercapai targetnya, maka kita bisa evaluasi apa saja kekurangannya. Misalkan tidak nyampe target sesuai dengan waktu karena banyak scroll IG atau banyak dipakai untuk hal-hal yang kurang berguna yang lainnya. Yang selanjutnya adalah perlunya menentukan prioritas. Mengatur prioritas akan membantu untuk kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. Gimana kita bisa mengurutkan aktivitas yang paling prioritas yang harus kita lakukan itu apa, dan mengelisnya, meletakkan pada yang prioritas pertama, kedua, ketiga, dan untuk hal-hal yang tidak prioritas dan tidak mendesak kita bisa menghindarinya. Selanjutnya adalah memiliki fokus. Ketika fokus, kita akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Seperti sinar laser yang memiliki kefokusan dapat memecahkan kaca atau benda keras. Demikian juga ketika kita fokus, kita akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan kita. Untuk bisa fokus, maka kita harus mengurangi hal-hal yang bisa mendistrak pekerjaan kita. Bagaimana caranya? Selama ini mungkin kita bisa evaluasi apa saja yang mengganggu fokus kita. Maka kemudian kita bisa lakukan antisipasi. Ketika misalnya kita tidak fokus ketika buka sosmed, maka kita bisa batasi kita memakai sosmed jam berapa, dan jika kita menggunakan sosmed kita untuk jualan, kita harus menetapkan target. Misalnya target kita buka IG untuk apa, target kita buka FB untuk apa. Misalnya kita ingin interaksi, kita misalkan melakukan interaksi 5 menit di FB, 5 menit di IG, 5 menit di WA, kayak gitu. Sehingga ketika kita membuka, kita akan ada target dan kita tidak terdistrak oleh hal-hal yang selainnya.
Rahasia reseller yang sukses yang selainnya itu adalah senantiasa melakukan persiapan. Mereka melakukan persiapan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ataupun pekerjaan-pekerjaan jualan mereka. Melakukan persiapan itu adalah 50% dari kesuksesan. Ketika kita tidak ada persiapan, maka waktu kita akan habis begitu saja. Kita bisa membuat perencanaan dengan misalnya menggambarkan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencapai target kita. Kemudian potensi apa saja gangguan yang akan kita hadapi. Kita bisa menentukan bagaimana cara mengatasinya tersebut, kemudian kita bisa menjalankannya. Ketika kita melakukan perencanaan, kita bisa mengantisipasi masalah-masalah sehingga waktu pas hari hanya kita bisa dengan lancar melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Seperti misalnya kita harus mempersiapkan pakaian untuk anak-anak, maka kita persiapkan ketika pas anak tidur sehingga pas bangun kita bisa segera pakaikan ke anak. Atau misalnya kita persiapan makanan untuk keluarga, kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu di awal minggu, misalkan makanan-makanan tersebut kita potong-potong, kita kupas sehingga di waktu hariannya kita bisa gunakan perhariannya dengan praktis. Demikian juga dengan ketika kita membuat konten untuk jualan kita bisa melakukan persiapan dengan membuat cadangan konten selama seminggu atau mungkin sebulan, di mana akhirnya pada hariannya kita bisa langsung upload tanpa kita harus bingung-bingung cari materi atau konten untuk promosi kita. Persiapan membantu kita supaya kita bisa siap, kita ada strategi untuk menjalankan targetan-targetan kita setiap harinya. Misalnya kita hanya punya waktu untuk melakukan pemasaran online, mulai dari membuat konten, chat customer di jam anak yang tertidur. Maka supaya kita bisa melakukannya, kita harus mengukur waktu kita. Misalnya kita punya waktu kerja 5 jam. Hal tersebut harus kita atur sesuai dengan job kita. Misalnya kita baca untuk konten 1 jam, buat kontennya 1 jam, upload dan chat serta interaksi customer 1 jam. Sisanya bisa kita gunakan untuk aktivitas kerja yang selainnya, misalnya membuat perencanaan bisnis, melakukan peningkatan kualitas bisnis, dan lain-lain. Setelah seharian kita melakukan aktivitas kita bisa membuat evaluasi apa saja yang membuat kita gagal mencapai target proses kita hari itu. Dari situ kita bisa membaca pola apa saja yang bisa membuat kita sukses untuk menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut dan bisa kita pakai untuk kemudian hari. Salah satu masalah dalam mengatur waktu adalah karena banyaknya mengambil pekerjaan atau tidak bisa menolak pekerjaan. Nah, dalam hal ini kita harus tegas ketika kita sudah overload, dimana kita ketika overload kita harus memilih aktivitas-aktivitas mana saja yang prioritas dan kita bisa mendelegasikan kepada yang selainnya. Misalnya ketika kita sudah overload menangani teknis dalam penjualan, maka kita harus membuka reseller untuk membantu tugas-tugas kita memasarkan, atau kita membantu tenaga-tenaga yang selainnya untuk membantu pekerjaan bisnis kita. Selain itu, kita juga bisa meminta bantuan orang-orang lain seperti misalnya suami kita, di mana kita bisa membagi tugas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Selain itu, kita juga bisa melibatkan anak kita dalam pekerjaan-pekerjaan. Misalnya pekerjaan rumah tangga, memasak, kita bisa melibatkan anak kita sambil belajar serta bermain. Misalnya kita ajak anak kita ke dapur sambil kita ajarin tentang buah-buahan, sayur-sayuran, bumbu, aneka rasa. Kita ajari memotong, memetik, dari situ pun anak juga akan belajar dan juga bisa menstimulasi kecerdasan otaknya. Selain itu, kita juga bisa melibatkan dengan aktivitas-aktivitas yang selainnya. Ketika anak kita sudah dewasa, kita pun juga bisa membagi pekerjaan rumah tangga kita dengan anak kita, sehingga kita bisa tetap menjalankan pekerjaan rumah tangga dan juga bisa mengerjakan aktivitas pekerjaan kantor kita atau pekerjaan jualan kita. Demikian tentang manajemen waktu, di mana prinsipnya adalah pertama kita harus punya target, yang kedua kita harus punya agenda harian yang jelas, yang ketiga kita harus fokus dan kita harus bisa memahami kapasitas kita, di mana ketika kita sudah over, kita bisa membaginya dengan yang selainnya.